Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kembali lagi melalui program Bible and Coffee ini, kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Kita percaya ada upah dalam kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya sepanjang hari ini tangannya yang kuat, penyertaannya, kuasanya akan menjadi milik bagian kehidupan kita. Karena itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita memulai sepanjang hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hal-hal yang dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami milik Tuhan. Dan selama kami ada dalam tangan Tuhan, maka kami cakap menanggung segala perkara. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud punya 3 orang pahlawan, saudaraku, ya kan, atau triwira, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan salah satunya bernama Sama. Saya sedang membahas tentang Sama, saya tidak membahas tentang 2 lainnya. Saya sedang membahas tentang Sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 11 dan 12, kita lihat apa yang dipercayakan oleh Sama. Dan kita belajar dari salah satu pahlawan Daud, dari 3 orang pahlawan ini yang Alkitab catat, saudaraku, apa yang dia buat. Kita lihat ya, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 11 dan 12. Sesudah 2 pahlawan yang sudah diceritakan terlebih dahulu, maka ada Sama. Sama ini nama orang, Alkitab katakan dia anak Age, orang Harari, saudaraku. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi ketika Sama, saudara dikasih dalam Tuhan, Sama maksud saya dipercayakan untuk menjaga ladang kacang merah, saudara, ladang kacang merah. Dia dipercayakan oleh Daud untuk menjaga ladang ini, dan dia belajar untuk mengerjakan apa yang dipercayakan, apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai salah satu pahlawan daripada Daud. Alkitab bilang ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Kenapa? Karena seluruh tentara orang-orang Israel telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Tapi Sama, dia punya 2 kesempatan. Yang pertama, dia memiliki kesempatan untuk tetap terus menjaga ladang daripada kacang merah, saudara dikasih dalam Tuhan. Atau dia memiliki kesempatan untuk lari meninggalkan ladang kepercayaan, ladang kacang merah ini. Sebuah kepercayaan yang dititipkan oleh Daud untuk menjaga ini. Dia punya kesempatan untuk lari, tapi dia tetap memilih untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Daud kepadanya. Maka ayat 12 bilang begini, maka berdirilah dia di tengah-tengah ladang itu, saudaraku. Dia menjaga bukan harta benda, saudaraku. Dia menjaga bukan orang-orang yang dia jaga, no, dia cuma menjaga ladang kacang merah, saudaraku. Ia dapat mempertahankannya, ia dapat memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi saya percaya tanggung jawab, Sama mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga sebidang tanah penuh kacang merah. Lain cerita kalau di dalam tanah itu atau yang dia jaga adalah harta benda orang-orang Israel. Wah, ada perjuangan. Tapi ini dia jaga, dia korbankan nyawanya untuk menjaga apa, saudara? Kacang merah, saudara. Kacang merah. Iya kan?
Mungkin kalau kita berpikir, ya udah buat apa sih kacang merah, tinggalin aja daripada kita mati konyol. Kan begitu saudara. Tapi sama berbeda, itu sebabnya dia masuk salah satu pahlawan. Alkitab catat pahlawan Daud. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya percaya kedewasaan seseorang tidak diukur dari usianya, tua atau mudanya seseorang. Tapi kedewasaan seseorang diukur dari responnya, dari sikapnya dalam bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Hal ini terjadi ketika Yesus mengumpamakan tentang talenta. Iya kan? Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Ini bicara tanggung jawab saudara. Makanya yang hanya menikah, orang-orang yang menikah adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Istri bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan anak-anak yang ada. Ada tanggung jawab. Makanya orang yang nggak bisa bertanggung jawab, nggak akan pernah bisa lihat rumah tangganya harmoni, saudara. Pasti akan ada aja kehancuran kalau salah satu pasangan ini tidak bertanggung jawab. Oh, hancur. Hanya mementingkan egonya. Ya suka-suka saya dong. Saya suami kok, saya cari makan, saya cari nafkah. Yang istri bilang, tapi saya juga perlu dihargai dong, suka-suka saya dong. Wah, kalau tidak bertanggung jawab sebagai istri, sebagai suami yang takut akan Tuhan, rumah tangga akan hancur. Kita belajar dari sama. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan kepadanya. Demikian pula talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Yang 5 dia tanggung jawab. Dia kembangkan sehingga ketika Tuhannya datang ada 10. Yang 2 dia bertanggung jawab. Dia kembangkan ketika Tuhannya datang ada 4. Tapi yang 1 dia kubur, dia tanam. Sehingga tidak bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita, apapun yang Tuhan titipkan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, walau itu kecil menurut ukuran manusia, sebagai hamba Allah saya ingatkan buat setiap kita belajar bertanggung jawab. Karena ketika orang setia terhadap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara besar. Apa yang tanggung jawab, apa yang sedang dipercayakan kepadamu hari-hari ini? Mungkin untuk ukuran orang lain, engkau, kecil lah tanggung jawab seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman sama, 2 pahlawan Daud lainnya, mungkin untuk menjaga tanah kacang merah itu, udah tinggalin aja lah tanah kacang merah, buat apa dijaga-jaga. Tapi buat seorang yang bernama Sama, saudara dikasih dalam Tuhan, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Saya dipercayakan oleh Daud untuk menjaga tanah kacang merah ini. Di ladang ini saya kalaupun mati, saya mati di ladang ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang jadi pembelaan Tuhan buat orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan tahu membela orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan tahu memberkati orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang bertanggung jawab. Maka Sama diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Oh, haleluya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, tanggung jawab apa yang dititipkan kepadamu hari ini. Kepada dari pemimpinmu, mungkin dari atasanmu, mungkin dari gembalamu, mungkin dari orang tuamu. Tanggung jawab apa yang dititipkan kepadamu hari-hari ini. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Rasul Paulus bilang, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhan engkau menerima upahnya. Tanggung jawab apapun itu, sekecil apapun itu, saudara, yang Tuhan lihat adalah rasa tanggung jawab. Karena orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang dewasa, yang bisa dipercayakan Tuhan lebih daripada orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apa yang dititipkan kepadanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengerti. Kami rindu menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ketika kami dipercayakan sesuatu untuk bertanggung jawab, kami sebagai seorang suami, kami sebagai seorang istri, kami sebagai orang muda, kami sebagai pegawai, kami sebagai hamba Tuhan, kami dipercayakan sesuatu dan kami belajar untuk bertanggung jawab. Tuhan, mampukan kami, karena kami percaya kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan.
Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memampukan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah. Berikan hati yang selalu mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang Tuhan titipkan, Tuhan tambah-tambahkan karena Tuhan lihat ada tanggung jawab dan kedewasaan dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Apapun itu, sekecil apapun. Karena ketika kita dapat dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita.